Sebelumnya Bante mau jelasin kalimat yang terdapat di Ratana Sutta yang bisa jadi acuan untuk Anda. Ya, artinya setelah Anda banyak melakukan pelimpahan jasa, ya khususnya kepada para dewa dan semua makhluk, di sini di dalam bait kedua, Buddha menyatakan syair seperti ini ya. Bante hanya jelaskan bahasa Indonesia saja. Nanti palingnya Anda bisa cari di bait kedua. Di sini bilang bahwa maka dari itu para makhluk, kalian semua perhatikanlah, tunjukkanlah keramahan kalian pada umat manusia yang siang dan malam membawakan kalian persembahan. Untuk alasan ini, lindungilah mereka dengan tekun. Buddha memberikan instruksi ini kepada para dewa. Ya, lalu apa keramahan apa yang harus diberikan kepada umat manusia? Yaitu bangkitkanlah keramahan, rasa sayang dan kebaikan kepada umat manusia yang mengalami banyak penderitaan. Penderitaan kelaparan, roh jahat dan penyakit secara umumnya seperti itu. Artinya bagi mereka yang menderita. Artinya Buddha mengharapkan para dewa untuk memberikan perlindungan ya dengan rasa sayangnya itu. Lalu siang dan malam membawakan kalian persembahan. Nah ini artinya di sini sebagai Buddhis kita setelah melakukan pelimpahan jasa, yaitu di siang hari mereka melakukan persembahan dengan melimpahkan jasa pada para dewa penjaga sampai ke para dewa Brahma setelah berdana makan atau melakukan kebajikan yang lain. Atau mereka yang di malam hari melakukan persembahan dengan melimpahkan jasa setelah mendengarkan pembabaran atau pelafalan dhamma, pembacaan parita sepanjang malam. Merekalah umat manusia yang memberi kalian persembahan dan melimpahkan jasa pada kalian. Jadi persembahan kepada para dewa secara dhamma adalah dengan melakukan pelimpahan jasa. Ya, kita sebagai umat Buddha tahu berbuat baik, ya apapun kebajikan yang Anda lakukan, lalu salah satunya Anda limpahkan untuk para dewa. Itulah yang dibilang kategori melakukan persembahan siang dan malam di frase ini. Lalu Anda melakukan pelimpahan jasa. Lalu lindungilah mereka dengan tekun. Artinya karena mereka memberi persembahan dan berbagi jasa pada para dewa, pada kalian, bukankah seharusnya kalian melindungi mereka? Oleh karena persembahan dan pembagian jasa ini, lindungilah mereka dengan tekun. Jauhkanlah apa yang merugikan bagi mereka dan datangkanlah apa yang bermanfaat bagi mereka. Miliki rasa terima kasih dalam hati kalian dan senantiasa perhatikanlah mereka. Ini adalah manfaat efek langsung dari pelimpahan jasa kalau Anda melakukannya dengan tulus. Jadi nggak perlu diminta, secara nature karena Buddha sudah memberikan instruksi ini kepada khususnya murid-muridnya para dewa, maka semuanya akan terlindungi dengan aman. Makanya inilah gunanya pelimpahan jasa. Salah satu manfaat pelimpahan jasa. Ya, jadi pelimpahan jasa bukan hanya kepada para leluhur, sanak keluarga yang lain, juga kepada semua makhluk. Ya, terutama kepada para dewa penjaga, para dewa yang ada di alam semesta ini. Ya, itu. Jadi Buddhis juga masih berhubungan dengan para dewa, tapi sekali lagi bukan untuk meminta ya. Bukan untuk kita memberi. Dengan memberi mereka akan bersimpati dan akhirnya melindungi kita. Itu adalah proses alami ya. Ketika kita pun sayang sama seseorang, pasti kita pun akan memberikan perhatian lebih ke sana. Begitupun juga para dewa. Ketika para dewa diperhatikan dengan sering-sering melakukan pelimpahan jasa, sering diingat, mereka akan bersimpati kepada kita. Seseorang yang mendapatkan simpati dari para dewa, maka semuanya akan penuh keberuntungan, dikatakan seperti itu. Oke, Anda harus ingat dan praktekkan dengan baik. Gunakan, manfaatkan kesempatan ini, ya informasi ini sebanyak-banyaknya, sesering mungkin dengan penuh ketulusan, lakukan pelimpahan jasa dengan cara yang benar. Oke. Sadu, sadu, sadu.